Santapan Harian Selasa, 2 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga pasal kedua ayat 4. Namun kita akan membacanya pada pasal kedua, ayat pertama hingga ayat keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Gembala yang agung, tuntunlah kami, kawanan domba-Mu ini, ke dalam keteduhan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 2 Korintus 2 ayat 1-4. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab, jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Sahabat Santapan Harian, gereja dapat dikenal sebagai institusi keagamaan yang dikelola secara bersama-sama oleh rohaniwan dan umat Allah melalui berbagai program gereja. Program yang baru diharapkan dapat menyempurnakan program sebelumnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan dalam proses realisasi, program tersebut bisa berubah karena berbagai kendala. Demi kebaikan bersama, perubahan itu perlu dilakukan. Rasul Paulus berencana mengunjungi jemaat di Korintus, namun dia harus membatalkan rencananya. Pasal kedua ayat pertama hingga ayat yang keempat menjelaskan alasannya. Tampaknya ada yang membuat Paulus berduka ketika berkunjung ke Korintus. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima diri dan ajarannya. Karena itu, untuk menghindari konflik, Paulus membatalkan kunjungan berikutnya. Tidak ada gunanya memaksakan kehendak diri kalau kehadiran Paulus hanya mengakibatkan luka atau duka cita, baik bagi dirinya maupun jemaat Korintus. Perubahan rencana itu bukan karena Paulus pimplan, melainkan demi kebaikan bersama. Pada dasarnya, sebuah perencanaan itu baik dan bermanfaat karena kegiatan menjadi lebih terarah dan teratur. Namun rencana itu tidak boleh menjadi aturan yang kaku, mengikat, dan tidak bisa diubah. Jangan sampai pelaksanaan rencana menjadi lebih penting daripada tujuan dari rencana itu sendiri. Kita harus siap sedia terbuka terhadap perubahan, terlebih lagi saat perubahan itu membawa kebaikan bersama. Terkadang, kepentingan pribadi maupun ego harus dikesampingkan. Bagaimanapun, perubahan itu dilakukan supaya umat tetap harus bersatu dan nama Tuhan dimuliakan. Perubahan yang tidak terduga terjadi atas izin Allah. Jadi, bersiaplah dan bersedialah serta berjaga-jagalah terhadap perubahan yang telah, sedang, dan akan terjadi. Demi kebaikan bersama selaku orang-orang percaya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Mampukan kami bersikap bijak terhadap segala perubahan yang terjadi. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.